Halo, selamat pagi CB Mania Indonesia. Selamat datang lagi di channel saya, channel yang mau pas tuntas semua barang-barang original bekas yang tentunya nggak wajib untuk dibahas. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk mendukung semua video-video saya. Semoga ada kelanjutannya video-video yang lebih menarik mengupas tentang barang original bekas yang seputaran tentang CB ataupun motor lainnya. Untuk tema kita hari ini yaitu membahas tentang rangka CB K2, K3 dengan CG, yang notabene ketiga rangka ini mempunyai panjang dan sudut kemiringan sok depan maupun belakang yaitu sama, jadi nggak ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan itu dengan kode-kode yang sedikit banget. Nah, gimana detailnya perbedaan ketiga rangka ini? Ikuti terus video saya, jangan lupa di like dan subscribe karena semua itu gratis. Saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru aja subscribe ataupun baru ngeliat video-video saya yang ada beberapa di postingan sebelumnya, yaitu perbedaan rangka CG dengan GL100. Nah, untuk kita hari ini saya ada 3 rangka, yaitu sebelah kiri sendiri yaitu rangka CB K2. Untuk di tengahnya rangka CB K3, dan untuk yang terakhir adalah rangka CG. Kebetulan saya dapat semua rangka ini masih lengkap dengan nomor rangka. Ada beberapa yang memiliki surat dan ada beberapa yang dapat dari tukang rosok. Jadi kalau kita menemukan rangka dengan lengkap dengan nomor rangkanya, kita gampang banget mengetahui. Mengetahuinya gimana, Mas? Nah, cara mengetahuinya kita lihat aja nomor rangkanya. Di dalam nomor rangka ada huruf di depan untuk kode tahun biasanya. Nah, dan setiap jenis motor maupun setiap tahun memiliki kode huruf yang berbeda. Oke, kita lanjut aja. Kenapa harga rangka K2 lebih mahal dari rangka-rangka lainnya? Ya karena kemungkinan K2 kan tahun produksinya tahun 72 sampai 75. Kemungkinan dapat motornya aja sulit. Kalaupun ada motor mungkin dijual 1 unit, nggak diecer rangkanya sendiri gitu. Ya kemungkinan dulu-dulu banyak yang motornya itu STNK ataupun BPKB hilang, jadi motor unit di daerah saya itu dijual ecer sama orangnya. Ketika rangka udah terjual, ternyata BPKB ketemu di bawah almari ataupun tinggal setengah dimakan rayap. Maklumlah, tempat saya kan juga desa, bos. Sebelum kita menginjak ke detail rangka ketiga rangka ini, alangkah baiknya saya sharing tentang tahun pembuatan CB. Seperti kita ketahui dahulu kala, CB di Indonesia itu sangat menjamur, penjualannya seperti kacang, kata mbah saya. Jadi gampang banget terjual, banyak juga yang minati karena kalau motor ini bertema klasik dulu dan yang punya nggak orang sembarangan, mungkin yang orang berduit harus jual 3 sapi ataupun menyewakan kebun ataupun sawah kalau di daerah saya itu. Tahun pembuatan CB itu dari sekian lama tahun ini ternyata ada perbedaan di beberapa jenis rangkanya dan perbedaan beberapa jenis tipe sebutan ataupun tipe apa ya? Tipe generasinya. Ada dikenal dengan generasi K0 sampai dengan CB K5. Kita mau ngomongin CB dulu ya. Untuk GL100 dan CG nanti aja, insya Allah di video selanjutnya. Untuk generasi K0 dan K1 yang notabene sama rangkanya K0 sampai dengan K2
itu rangkanya hampir sama, cuman ada beberapa yang sedikit berbeda. Untuk CB-K0 tuh kita sebut dengan K0 sampai dengan K1. Untuk K2 ini sedikit lebih lama karena produksi selama 4 tahun, dari tahun 72 sampai 75. Jadi lingkaran di bawah dudukan jok itu terlihat setengah. Jadi kalau ada yang jual itu rangka CB ori. CB dari mana? Dari Hong Kong. Kalau dilihat ininya ternyata terlihat penuh seperti CG. Berarti itu bisa disinyalir mungkin rangka CG ataupun rangka GL100 yang dipotong bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi di K3. Untuk bagian belakang, kemiringan shocknya masih sama, ada di tengah-tengah seperti ini, sama dengan K2, sama juga dengan CG. Terus untuk bagian belakang ini K2, lubangnya masih sama 2, nggak 3 seperti GL100. K3 juga 2, CG juga 2. Cuman perbedaan rangka CG dan CG biasanya terletak pada bagian belakang di sini. Kalau CB K0 sampai K3 dari belakang sini ini nggak lurus, tapi sedikit ke atas. Sedikit ke atas. Jadi untuk para modif, biasa para sobat modif, ada beberapa yang dilurusin ke bawah. Seperti ini udah dilurusin, dipanasin pakai las, dilurusin ke bawah biar nanti penempatan selebornya lebih bagus. Ini juga masih naik ke atas, masih standar, sedikit naiknya. Tapi untuk CG dan GL100 itu rata, dari depan ke belakang itu hampir rata. Kemudian yang ketiga di rangka CB, ciri-ciri rangka CB, jangan CG dulu, CB aja dulu yang kita bahas biar nanti bosnya nggak bingung. Untuk CB, lubang di bawah rangka itu pasti bulat seperti ini. Ini untuk CB K2 ya, ini bulat. Sedangkan K3 seperti apa? Ternyata sama bulatnya. Kalau untuk CG seperti apa ya? Kalau untuk CG, nah CG bentuknya lebih manis dan ada lubang. Ini sebenarnya lubang ada dratnya di bagian dalam, mungkin untuk masukkan mur di pedal rem belakang ataupun dudukan apa ya, saya juga kurang paham. Bentuknya CG manis, sedikit lebih tipis, tapi di bagian pinggir ada manisan kanan kiri, atas bawah. Nah, seperti punyaan GL100, tapi perbedaannya kalau GL100 tidak ada manisan di pinggir ini. Nah, kanan kiri seperti ini. Maaf ya kameranya kurang jelas karena backlight. Saya ini ambil gambarnya di lantai 2. Soalnya lantai satunya ramai. Maklum lah, namanya desa pasti ramai. Ramainya bukan ramai orang, tapi ramai suara ayam. Oke, kita lanjut lagi. Jadi rangka CB-K3 dengan rangka CB-K2, perbedaan mendasar ada pada lekukan di sini. Kalau untuk K0 sampai K2 tahun 73, seperti saya bilang lagi, saya ulangi lagi, di bawah komstir ada kode B-nya. Tapi perbedaan dengan K3, seperti tadi di sini nggak ada tonjolan buat
T bagian bawah komstir, T shocknya. Kalau CB K2 nggak ada, kalau K3 ada. Kalau K2 lekukannya seperti ini, kalau K3 lurus seperti CG dengan GL100. Kalau K2 lubangnya cuman 2 di bagian belakang dari dudukan tangki, cuman 2. Di sini bentuknya press, nggak ada lubang lagi. Kalau K3 ini ada 3 nih. Kalau CG juga sama, ada 3. Terus kalau CB K2 di bagian sini lubangnya terlihat setengah, K3 terlihat setengah, sedangkan CG terlihat full. Dan posisi ini dari sini ke sini kita ukur sedikit lebih panjang, panjangnya sama dengan GL100 maupun K5 maupun juga GL100 yang udah CDI. Nah, sekarang untuk bagian bawah rangka CB K2 itu seperti ini. Sedangkan K3 juga sama seperti ini, maupun CG sama seperti ini. Ini berlaku juga untuk CB K0 sampai dengan K3. Juga untuk bagian komstir kita lihat untuk K2 seperti ini, sedangkan K3 seperti ini. Bagian bawah ini sedikit lurus, sini ada tonjolan untuk stang, untuk T shocknya. Untuk CG sama dengan K3 maupun GL100. Oke Sobat CB Mania, itu tadi video sharing dari saya. Terima kasih telah menonton channel abal-abal saya yang bisa mengulas tuntas semua barang-barang original bekas yang tentunya nggak wajib untuk dibahas. Dan jangan lupa, saya ingatkan lagi, di like, kasih jempol, dan jangan lupa untuk subscribe karena gratis. Oke, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Semoga lebih baik kualitasnya maupun suaranya. Salam rosok.